nih. Enak jalan satu arah kayak gini. Subhanallah, pemandangannya keren banget. Bagus ya. Iya. Sebelah kanan tuh. Masya Allah. Kayaknya ada kecelakaan guys. Motor sama motor. Cewek-cewek. Hotelnya di sini, di Hotel Adiputro. Di dekat kafe banyak tempat jajanan, oleh-oleh juga, tempat makanan juga banyak. Tempatnya lumayan strategis guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Ari. Hari ini kita mau check out dari Hotel Popitan Garden dan mau menuju ke Pura Ulundanu sementara. Habis itu lanjut ke Hotel Kute di Denpasar. Nama hotelnya tuh Hotel Adiputro. Motor selama perjalanan kotor. Nih, debunya tebel ya. Iya, debunya tebal. Nanti coba kita cuci motor di self car wash. Kondisi perjalanan lancar, cuman sekedar macet sedikit. Selama perjalanan nggak terlalu macet. Ternyata pada saat Lebaran Pulau Bali nggak terlalu ramai. Kalau malam tahun baru, libur tahun baru, Natal baru ramai. Bocil. Bocil. Nggak ada bocil. Kenapa bisa di belakang? Udah dua. Kita langsung berangkat menuju Pura Ulundanu. Ini si bocilnya minta duduk di depan karena dia bosen di belakang terhimpit. Nggak apa-apa selama jalan masih di kota dan nggak terlalu padat merayap, bukan jalan lintas ya, masih oke lah. Cuman kalau sudah di jalan lintas naruh anak di depan nggak berani. Pertama angin, yang kedua takutnya kalau ngantuk, dan yang ketiga takutnya ya wallahu alam kalau terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, agak susah melindunginya. Ma, coba Ma buka map Ma, buka map ke Pura Ulundanu. Ini bensin kita udah mau habis, tinggal 2 batang. Perjalanan dari Sidoarjo sampai sekarang itu sudah isi berapa ya? Pura Ulundanu. Pura Ulundanu. Di Sidoarjo sudah ngisi full 80.000, di arah Probolinggo ya, masih daerah Probolinggo hampir situ Bondo. Ngisi lagi 35.000, di Banyuwangi ngisi 50.000. Total perjalanan sudah 453 km perjalanan dengan biaya 165.000 ya. Iya, 165.000. 450 km, masih ada sisa 2 kotak. Irit banget sih kalau menurut aku. Ini Danau Bratan.
Oh, banyak orang mancing. Ini tempat yang naik speedboat, jet ski sama bebek-bebekan itu ya. Bukan jet ski, speedboat bener. Oh, bagus banget. Banyak pedagang ya di bawah sini ternyata. Oh, di sini jadi tempat parkir. Cukup rame. Ini tadi tempat kita sholat di sini. Cuman ada di belakang. Oh, satu arah ini. Ini kayaknya orang ziarah kali ya. Iya, itu ada makam. Enak jalan satu arah kayak gini. Subhanallah, pemandangannya keren banget. Ya bagus. Bagus ya? Iya. Tuh, sebelah kanan tuh. Masya Allah. Itu tempat kita tinggal di sana tadi. Jalannya pun satu arah, enak banget. Jadi sangat minim untuk terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Oh, ketok-ketok ya. Udah, tunggu ya, bentar lagi kita sampai ya. Cuacanya mendung. Ini kita belok mana? Belok sedikit ke kanan. Oh, ke kanan. Jalan raya Pak. Perjalanan naik lagi. Jalannya berkelok-kelok. Satu arah sih enak ya, walaupun kita ngambil jalur sebelah kanan nggak ada masalah. Nggak perlu takut sama mobil yang berlawanan. Enak banget, serasa naik MotoGP. Turun lagi. Serius, kalau touring rame-rame jalanan kayak gini enak banget. Apalagi kayak naik motor sport pakai knalpot aftermarket. Wow, enak banget. Ini arah mana? Betul. Oh, ini kebun raya Bali. Iya. Pak, Hmm? emang bayangan terhubungan ini dekat? Nanti masih agak jauh. Kita ke itu dulu. Ke danau. Iya, tunggu. Hotelnya juga belum siap. Kalau kita sekarang. Kalau di Pura Ulun Danu itu nol, kalau nggak salah ada dino loh. Ada dino. Apa? Di itu nanti tempat kita sekarang mau ke sana. Ini apa? Ya, patung-patung dino gitu. Nah, ini nih berlawanan arah kayak gini nih yang bahaya nih. Kita nggak tahu orang lagi ngebut. Arahnya kemana? Kiri. Kita udah masuk ke area Ulun Danau. Mana tombol tiketnya nih? Oh. Cari parkiran dulu guys. Oh, sepeda motor naik sini. Penuh ternyata, lumayan rame ya. Nggak ada tempat lagi loh.
Bentar. Oh ini, oke. Sudah sampai di parkiran. Nanti kita lanjut coba masuk spill sebentar. Isinya di dalam kayak gimana, worth it apa enggak. Di pintu masuk kita langsung disambut sama patung ogo-ogo. Serem banget ya. Ngelihat dadanya agak gimana gitu. Dan di sini ada playground, tempat main anak-anak. Oh ya, tiketnya tadi harganya 50.000 di waktu weekend. Karena ini tanggal merah, termasuk weekend. Satu orang 50.000, tapi untuk anak aku usia 4 tahun itu free. Jadi kita berdua bayar 100.000. Bersih, rapi. Lumayan. Sejuk juga udaranya. Hey Nol. Bilang apa? Halo guys. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe dan like ya, komen juga. Itu pura yang ada di uang 50.000. Ini kita mau coba naik speedboat guys. Harga naik speedboat 200.000, maksimal 5 orang. Dan kita bawa 2 anak temen. Ayo Nol, naik digendong sama mama tuh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Goyang-goyang. Kita naik speedboat mengelilingi Danau Beratan. Di tengah aja kali. Mau dia takut kecoa. Oh ya udah, dipegangin ya. Wow. Keren banget pemandangannya, guys. Kita keliling selama 20 menit. Subhanallah. Itu puranya. Enak banget guys, dingin-dingin, seger, naik speedboat di Pura Ulun Danu. Recommended banget kalau naik ini. Tapi sayang anaknya rada sedikit takut. Hai. Tuh pemandangan di belakang. Sayangnya perbukitannya itu ketutupan sama awan. Kalau nggak ketutupan sama awan itu keren banget, sumpah. Setelah dari Pura Ulun Danu, kita mau berangkat menuju hotel yang ada di Kuta Denpasar. Nama hotelnya Hotel Adiputro. Hotel Adiputro kemarin kena di angka 400.000. 401 apa berapa ya, sekitaran itu. 401 apa 398, antara itulah, tanpa breakfast. Perjalanan ke Hotel Adiputro ditempuh dengan jarak kurang lebih hampir 2 jam dengan jarak 50 km per jam. Mungkin karena macet kali ya, jadi kelihatannya agak lama. Ini pom bensin tak ada uangnya. Bensin kita tinggal 2 kotak. Lagi nyari pom bensin terdekat dulu. Hop, ada jalan bolongan.
Jalannya lumayan berkelok-kelok. Oh iya, ada ogok-ogok. Tapi ya masih bagus lah ini. Masih aman kategorinya, nggak terlalu naik tinggi ya. Yang kaget itu waktu perjalanan ke arah Danau Buyan itu, astagfirullahaladzim, subhanallah jalannya. Ini motor baru diservis ganti slider sama servis CVT, udah geter lagi motor. Kayaknya pulang mau coba servis lagi, mau ganti roller kayaknya. Udah pada saat nanjak yang agak tinggi itu udah bunyi kretek-kretek gitu. Perjalanan sahdu. Anaknya minta duduk di depan. Jadi guys, Bali itu bukan hanya Denpasar ya. Pegunungan-pegunungan yang ada di Pulau Bali itu cakep-cakep banget. Tapi kita belum explore arah Kintamani, Gunung Batur, Gunung Agung, terus arah-arah Karangasem sana. Air terjunnya juga nggak kalah bagus. Yang paling bagus sih villa-villa yang ada di pegunungan perbukitan gitu ya. Ya tapi harganya udah di atas 3 jutaan itu villa-villa yang view-nya langsung bukit atau pergunungan gitu. Jalur laut arah kayak gini. Anak duduk di depan agak kesusahan ya lihat map. Tapi alhamdulillah selama perjalanan dari tanggal 19 sampai tanggal 21 belum ketemu hujan. Biasanya di Sidoarjo, Pasuruan setiap sore itu hujan. Dan nanya-nanya temen yang ada di Denpasar, infonya ya masih suka hujan tapi nggak setiap hari. Waduh, bensin kita tinggal 1 kotak. Agak bahaya ini ya. Ini sepanjang perjalanan kayaknya kayak gini terus nih. Berkelok-kelok, muter, berkelok-kelok. Kita sudah mulai menurunin ini ya, nama bukitnya apa ini? Kalau yang di Pura Ulandanu tadi namanya itu Danau Beratan. Bau bangkai tikus. Cukup menyengat baunya. Jalannya membosankan, nggak berani motong karena di depan anak kecil, takutnya oleng. Terpantau rame yang mau ke arah Bedugul. Tadi lumayan agak macet, yang arah turunnya sih masih normal. Anak sudah dipindahin ke belakang, sudah bisa agak kenceng sedikit karena dia tidur. Mungkin bisa sampai dalam waktu 1 jam 20 menit.
full turunan kayak gini, rem harus benar-benar diperhatiin ya. Kayaknya agak panjang, harus jalan turun kayak gini. Waduh, di depan kayaknya ada kecelakaan guys, motor sama motor. Cewek-cewek. Cuman motornya kelihatannya nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Lagi momen liburan kayak gini, semoga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya liburannya bisa tenang, enak, dan menikmati. Sulit motong, kondisi jalannya rame banget, dan lihat dari garis markanya juga nggak boleh motong ya. Jadi kita harus ngikutin aturannya aja. Tapi kalau misalnya ada sepi, ada momen-momen, bisalah kita lewatin sedikit ya. Kalau lagi rame kayak gini, jalan markanya lurus, nggak ada garis-garis, tiba-tiba ada problem, kita yang salah. Padat banget, lumayan padat. Ada mobil MX-5 kayaknya. Yang sebelah kiri nggak terlalu padat. Yang ada di depan itu berapa? 3 mobil. Yang sebelah kanan ini ramai. Tapi rata-rata ya platnya itu dari DK. Nih kelihatannya itu 98% DK. Kalau yang ini Surabaya. Beda kayak dengan momen lebaran ya. Kalau kayak di Malang itu rata-ratanya plat L sama W yang ada di area Batu. Ini plat dia tuh sudah bercampur rata antara N, L sama W. Nah, ini jalan udah sepi. Kita gas. Nah ini mobil-mobil kayak gini motong di tengah jalan. Kecepatan 55 km per jam. Jarak tempuh yang sudah ditempuh dari rumah itu 471 km. Sudah lumayan jauh. Kalau 471 km itu setara dari mana ya? Dari Surabaya sampai ke Kendal mungkin, Jawa Tengah. Di depan padat. Nggak bisa ada mobil. Kalian yang lagi nonton lebarannya di mana guys? Apa kumpul sama keluarga atau jalan-jalan sendirian?
atau sama keluarga jalan-jalan. Semoga kumpulnya berbahagia ya. Rame tuh. Ternyata di bawahnya yang agak sedikit numpuk. Perjalanan kayak gini-gini aja. Lumayan kita sudah bisa motong 2 mobil, kita potong 3 mobil. Mobil. Kalau misalnya lagi jalan padat merayap kayak gini, bisa motong banyak mobil itu sedikit lega. Ada mobil belok tiba-tiba. Tinggal nyari Pajero ini. Mobil ini lumayan luas ya, nggak bisa dari kiri, harus dari kanan ini nyalipnya ini. Tapi dia juga ngebut sih, nggak apa-apa lah. Kita ikutin aja dari belakang. Nah, ini nggak takut nih. Kalau misalnya kita nepet sama mobil, tiba-tiba ngerem mendadak, kita nggak siap, bisa berabe. Baru dibilang kan, tiba-tiba muter. Di Pulau Bali lagi musim duren. Teman tadi beli duren, ternyata murah ya di sini. Duren bagus-bagus. Aku lihat di mobilnya itu beli 3, 250.000. Tapi aku bukan pencinta duren yang bisa satu duren tuh aku makan sendirian. Paling ya 1 duren itu makannya 1 biji 2 biji udah cukup. Cuma kalau sudah dijadiin es teler gitu, dijadiin pancake, doyan, enak. Kalau jadi pancake 4 pun bisa makannya. Kalau murni duren itu 4 itu udah blenger. Di Banyuwangi yang terkenal musim duren. Cuman kalau dilihat-lihat di Denpasar ini jauh lebih murah. Di Denpasar, di Pulau Bali lah khususnya. Ada juga wisata petik duriannya. Terus juga di info durian Musangking itu cuman berapa ya? 300 ribuan. Nih cewek nih jalan tengah. Mobilnya nggak bisa kita potong nih. Udah mulai panas.
Berarti kita sudah turun terlalu jauh dari puncak ya. Bapak-bapak kayak gini nih ngeri nih motong. Suka banget yang namanya perlawanan arah. Kalau ketabrak, walaupun posisi kita bener ya kita tetap rugi. Yang pertama motor pasti ikut rusak. Yang kedua kondisi fisik, kita nggak tahu kayak gimana. Yang ketiga, kalau kita lawan akamsi, kita yang pasti kalah. Ini tempat apa nih rame nih? Oh, babi guling. Kayaknya tuh babi guling yang lumayan enak di daerah sini. Oh, nggak mau babi guling. Kalau sekarang pengennya bantal guling. Ini nyampe hotel nggak bisa langsung tidur. Anaknya pasti langsung ngajak renang. Nggak apa-apa lah, lebaran gini nyenengin anak. Jadi dia bisa dapat memori yang berkesan kalau ngajak anak liburan itu. Walaupun nggak harus keluar banyak duit, ngajak anak jalan-jalan ke taman, keliling-keliling, itu udah direkam di memorinya mereka itu. Nah, tahu ke depan lebih mengusahakan lebih baik ngajak anak jalan-jalan daripada anak minta mainan. Ya, cuman di sini juga anaknya di Denpasar punya permintaan mau beli topeng barong. Dia mau jadi ogok-ogok katanya. Sesekali nggak apa-apa lah. Tikungan ini nggak berani motong guys, mentalku masih belum kuat. Karena takutnya ya tiba-tiba kita nggak tahu kan, di sebelah kanan kita ini pada saat tikungan ada kendaraan apa enggak yang lewat. Berani motong kalau misalnya di sebelah kanan kosong baru udah habis mobilnya, tinggal nunggu yang di depan. Denpasar lurus ke kanan marga Senganan, nggak tahu daerah mana itu. Mending kita fokus arah tujuan. Ajak lagi mobil di depan. Perjalanan masih berapa lama lagi nih? Oh, nggak bisa kelihatan. Ini minusnya box ini juga, dia itu ketutup sama plastiknya itu kan memantulkan matahari, jadi lihat layarnya tuh agak susah, harus buka kaca helm. Sebelah kanan rame, pada mau liburan, mau menghamburkan uang, dan orang-orang yang liburan ini
bagi saya adalah pahlawannya UMKM. Coba kalau misalnya nggak ada liburan, orang-orang pada ngerem di rumah, mending ditabung duitnya, disimpan, di liburannya ditambah di kurang itu dulu, di pending dulu. Pedagang UMKM kan jadi sepi, uangnya nggak muter. Makanya bagi aku, pelan nih. Ada bagi aku yang liburan ini membantu negara memutarkan roda ekonomi. Semoga kalian yang liburan selalu ada rezeki. Tapi jangan lupa juga di save uangnya sebagian, jangan semuanya dijor-jorin buat liburan, apalagi liburannya sampai ngutang. Nanti ujung-ujungnya pusing buat bayar utang. Minimal kalau liburan dulu kita tuh punya dana darurat dulu. Ya mungkin 1 kali gaji lah minimal. Udah ke sisi 1 kali gaji misalnya, liburan tipis-tipis biar nggak terlalu stres juga. Liburan dalam negeri aja yang bagus-bagus. Di dalam negeri juga banyak pemandangan yang indah-indah, mulai dari wisata alam sampai wisata kota. Kalau masih sekelas Thailand, Vietnam, Singapura, hey. Ini dadakan dia nih. Tadi nggak lampu sen. Pokoknya liburan dalam negeri itu masih dibilang lebih worth it dan lebih memajukan UMKM Indonesia dibanding kita liburan ke negara tetangga yang pemandangannya, suasananya ya pas ada juga di Indonesia. Cuman itu sih yang dari awal aku bilang tadi, tiket pesawat kita itu gak adil rasanya. Pesawat dalam negeri harganya bisa jutaan, sedangkan kita keluar negeri harganya cuma ratusan ribu. Makanya orang berpikir mending sekalian kita ke Malaysia atau Singapura ya, tiket pesawat lebih murah daripada kita harus ke Indonesia bagian A, bagian B, bagian C. Tiket pesawatnya mahal-mahal. Ntar giliran wisata domestik sepi, pemerintahnya nyalain ini, nyalain itu. Beneran loh, tiket pesawat kita ini ampun-ampunan harganya. Kalau untuk sekelas tiket bus sama tiket kereta mungkin masih masuk di akal lah ya, walaupun masih agak lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga. Cuman kalau untuk tiket pesawat ini loh, udah di luar nalar harganya. Mau komen lebih jauh takut. Cukup komen kulit luarnya aja. Jalanan masih sekitar 50 menit lagi, masih panjang.
Dan di depan juga jalan masih macet. Sudah ke arah Denpasar guys. Mungkin sekitar setengah jam lagi. Jalan satu arah. Denpasar, Tabanan, Gilimanuk lurus. Ini apa ini? Aman. Nggak bisa bacanya. Oh, Jalan I Gusti Ngurah Rai. Nah, berarti ini kita sudah dekat. Lurus Denpasar, kanan Singaraja. Terus. Oh, udah selesai satu arahnya. Tadi satu arah enak banget. Jalannya panas banget. Udah mulai masuk area Denpasar, jadi melihat jalan tuh kayak Fata Morgana gitu ya, silau. Jadi kayak ada api di aspalnya itu ngelumbung-lumbung. Panasnya udah menyengat. Dan sekitar 32 derajat mungkin. Dari yang udaranya dingin, tiba-tiba ke panas. Perubahan suhu badan. Harus kuat staminanya ya. Biasanya kayak gini nih yang gampang terserang penyakit kalau dari dingin tiba-tiba panas, habis itu dingin lagi. Ogok setiap jalan ketemu sama ogok-ogok. Udah jadi satu arah. Ambil ke sebelah kiri ya. Oh, daerah Badung, Polres Badung. Dasar anak Badung namanya. Ngomong bi. Nanti lebih dong dari 20 menit lagi. Kalau jalannya ramai kayak gini. Hotelnya di sini, di Hotel Hadi Putro. Di dekat kafe banyak tempat jajanan, oleh-oleh juga, tempat makanan juga banyak. Tempatnya lumayan strategis, guys. Sebenarnya tadi udah masuk ya. Kita ke arah hotel. Dan langsung menuju ke arah kolam renang nanti. Masuk sini. Hup. Kita ke bawain dikit. Anaknya udah di sini ternyata. Gimana? Lumayan oke dengan harga 400.000 rupiah. Dan ini toiletnya cukup kecil toiletnya. Udah, gitu dulu aja untuk konten hari ini. Jangan lupa like dan subscribe.